Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di kaki Gunung Gede yang berlokasi di Desa Ciherang, Kampung Maleber, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Insya Allah di sini Syiar Dalam Gelap akan mengadakan rangkaian kegiatan-kegiatan, diantaranya syukur alhamdulillah Korwil Sukabumi dan juga Korwil Cianjur telah resmi bergabung dengan Syiar Dalam Gelap. Dan sahabat-sahabat sekalian yang berdomisili di sekitar Sukabumi dan Cianjur, dan jika ingin bergabung dengan Syiar Dalam Gelap, bisa langsung menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. WA dulu, dan insya Allah nanti akan ditindaklanjuti oleh Korwil masing-masing. Sahabat Syiar yang dirahmati Allah, memang fenomena Gunung Gede itu sebuah fenomena yang besar karena keberadaannya sudah cukup lama. Bahkan Gunung Gede dalam sejarah tercatat sebagai gunung yang tertinggi yang berada di wilayah Pajajaran. Ada apa sebenarnya dengan Gunung Gede dan misteri apa yang tersimpan di atas sana? Dan insya Allah kita akan coba mengungkap hal-hal yang terkait dengan sosok-sosok atau mitos-mitos yang berada di Gunung Gede. Dan syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya ditemani oleh Bapak Pepen Suryadi sebagai peduli alam Lokat Mala. Ya, kalau sahabat pengen tahu, Lokat Mala itu nama lain dari nama bunga Edelweiss yang memang banyak sekali tumbuh di puncak Gunung Gede tersebut. Dan Bapak Pepen sebagai pecinta dan perawat pemelihara alam yang berusaha untuk menjaga kelestarian alam tersebut. Selain sebagai peduli alam, Pak Pepen Suryadi juga kesehariannya sebagai petani sayur dan juga kerap menemani atau mengantar para wisatawan yang ingin berkemah di puncak sana. Dan insya Allah sebagai penduduk asli di Kampung Maleber ini, tentu Bapak Pepen tahu persis apa yang pernah terjadi atau cerita-cerita apa yang pernah diceritakan oleh generasi-generasi sebelumnya. Assalamualaikum Pak Pepen. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bapak ya. Alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah SDG bisa silaturahmi di Kampung Maleber ini. Amin. Iya. Dan tepat di belakang kita itu penampakan dari Gunung Gede. Iya. Masya Allah. Memang nggak pernah bosan memandang Gunung Gede. Iya Pak. Iya. Tapi sayangnya saat ini banyak kabut ya. Banyak kabut. Musimnya sekarang Musimnya. Iya. Tapi kalau memang musim cerah itu kelihatan jelas ya. kelihatan jelas, iya. Kelihatan jelas. Dan kita ini, tapi kampung ini kampung terakhir bukan Pak? Atau ada kampung lagi di atas sana Pak? Dulunya masih ada kampung Lengis dan Cihilang namanya, di kaki Gunung Gede. Di kaki gunung di atas ini ya. Yang Sampai sekarang masih dipakai masih lahan ada ya pertanian masyarakat. Oh, pertanian ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu berkah Bapak dalam bercocok tanam Amin, jadi amin, petani amin, ya. amin. Karena kita penting juga tuh makan sayur-sayuran Pak. Iyalah. Iya. Betul. Oke Pak Pepen. Iya. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di sini dan saya tertarik memang dengan nama besar Gunung Gede gitu. Iya. Apalagi nama Gunung Gede sendiri erat kaitannya juga dengan beberapa gunung di sekitar ini. Ada Gunung Pangrango dan juga di Kota Bogor ada Gunung Salak. Iya. Tetapi dari rangkaian gunung-gunung yang ada di sekitar ini, Gunung Gede ya paling besar ya. Paling besar. Makanya namanya Gunung Gede gitu. Iya. Jadi ada yang saya secara pribadi dan juga sahabat-sahabat pengen ketahui, apa sih yang Bapak ketahui tentang sejarah Gunung Gede berdasarkan cerita para leluhur, cerita secara turun-temurun, Pak Pepen. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz ya, kita ini hanya sebatas cerita dan Cerita, kita ya? cerita lagi karena kita pun mendapat cerita dari orang tua dulu.
Ya, berkaitan dengan adanya Gunung Gede dan punya julukan Taman Nasional Gunung Gede Alun-alun Surya Kencana. Oh, itu udah masuk ke Taman Nasional ya? Taman Nasional. Kalau di istilah Sunda kan dibilangnya alun-alun. Alun-alun. Oh, alun-alun aja. Nah. Tapi kan sudah ada Taman Nasional. Alun-alun Surya Kencana ya. Kencana. Asal muasal nama Surya Kencana itu dari nama putra dari Mama Dalem Cikundul. Oh iya. Kalau nggak salah beliau itu Bupati pertama Cianjur ya? Pendiri Cianjur yang pertama. Iya. Terus salah seorang yang sekarang bersemayam di mana? Di Gunung Gede. Adalah anak dari beliau. Oh, Eyang Dalem Cikundul itu. Dalem Cikundul. Apa namanya Eyang Surya Kencana atau ada nama lain? Eyang Surya Kencana, Wiranata Mangkubumi. Oh, nama panjangnya Wiranata Mangkubumi. Mangkubumi ya. Masya Allah. Cuman dulu sih saya pernah dengar juga cerita tentang itu. Kalau nggak salah keberadaannya juga akibat perkawinan antara Eyang Dalem Cikundul dengan seorang jin. Wah, iya, wanita dari bangsa jin ya. Iya, itu juga beredar di masyarakat sini ya cerita itu ya. Sampai keterima ke telinga leluhur kita beliau saya bilang begitu. Nikah dengan bangsa jin. Bangsa jin. Tapi anaknya manusia itu yang ini apa namanya Eyang Surya Kencana. Yang Surya Kencana iya. Itu sebagai anaknya ya. Sebagai anaknya ya. Oh, Masya Allah, jadi orang tua bilang raja yang terakhir di Pajajaran. Iya, raja terakhir ya di Pajajaran. Ya. Oke. Berarti di atas sana itu kalau namanya alun-alun itu pasti luas. Padang rumput luas. Iya. Betul, Bapak? Iya. Dan di sebelahnya Gunung Gede itu di timurnya di antara tamannya itu di situ ada Gunung Gemuruh, Pak, namanya. Gunung Gemuruh. Gemuruh, iya. Ada sebutan kalau istilah orang Sunda ada Leuit Salawai Jajar. Apa itu artinya itu? Leuit Salawai Jajar itu kayak lumbung, bahasanya lumbung, tempat penyimpanan barang dulunya katanya. Dan di tengah mana alun-alun tersebut juga ada petilasan yang disebut Batu Kursi. Batu Kursi. Batu Kursi. Dulu karena bentuknya seperti kursi ya. Suka dipakai juga tempat istirahatnya atau bersemedinya Eyang Surya Kencana. Oh, begitu. Iya. Masya Allah, berarti memang alun-alun Surya Kencana ini apa ya, punya banyak sejarahnya ya di tengah masyarakat sini ya. Tapi betul kalau alun-alun Surya Kencana itu sebagai apa ya, keraton ataupun kerajaan gaib sebagai penguasa Gunung Gede itu, keratonnya di situ. Yang saya alami, Pak, sendiri ini itu. Pengalaman Bapak sendiri ya? Pengalaman saya sendiri pas waktu ke gunung mungkin 5 tahun ke belakang. Saya berada di atas puncaknya Gede ya, di kawah, sekitar kawah. Di sekitar alun-alun itu kan, Pak, suara kayak di pasar. Suara kayak di pasar? Kayak di pasar, kayak gimana kita di perkampungan. Ramai banyak orang. Kayak orang jual kayak di pasar itu gimana gitu. Terus menjelang jam 12 adzan juga. 12 siang? 12 siang ada suara adzan juga. Masya Allah, ada suara adzan. Terus kan banyak, bukan hanya kita aja yang naik, banyak temen. Terus saya tanya nih ke temen, denger suara banyak orang nggak di pasar? Saya berkali di pasar. Itu enggak, ini enggak. Oh, nggak ada yang denger? Nggak denger. Adzan juga saya ini. Kang Peten masa katanya. Ada adzan di atas gunung. Ini, ada yang jualan suara adzan segala macam. Jadi gimana kita? Jadi Bapak aja yang dengar itu ya? Yang mendengar. Masya Allah. Itu keanehan lah begitu. Keanehan. Iya. Tapi kalau untuk sosok gitu dari pengalaman Bapak yang sering ke atas ke puncak gunung itu, pernah melihat sosok atau dimimpikan lah dengan sosok-sosok penunggu Gunung Gede itu, pernah nggak, Pak? Kalau sosok pernah, kita sama rombongan. Saya ketinggalan 1 jam, Pak, kalau di waktu ya. Ketinggalan sama apa? Berarti sama Bapak ada di belakang mereka ya? Belakang sama teman berdua. Karena teman kan dibilang ini udah nggak kuat katanya, lelah, nyerah lah dia. Udah nyerah ya? Sebentar tidur, sebentar tidur.
pas sekitar 2:30 di belakang nih ada kayak baterai gitu Pak. Oh, lampu nyala. Baterai, tapi jalannya begini Pak. Oh, goyang-goyang. Terus karena kita pun terbawa arus nggak sadar nih dengan si temen ini. Terus wah alhamdulillah bilang kan masih ada rombongan di belakang. Rombongan di belakang. Saya ngikut inilah gitu ya. Iya. Ikut ramai sama rombongan. Ternyata Pak dekat, semakin dekat. Kita kan punya curiga nih, masa baterai miringnya kiri kanan bareng gitu. Terus ingat tuh bilang kalau ada gituan katanya, lihat baterai kayak sejajar gitu miringnya bareng kiri kanan itu berarti bukan pendaki katanya. Ada Sosok apa itu? Sosok harimau. Harimau? Iya, harimau. Masya Allah. Saya tarik si teman Pak. Itu Pak Ustadz ke ini ke mana? Pinggir. Dari jalan ke pinggir, mungkin masih ada 2 meteran, saya umpetin di mana, di kayu yang gede ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Cuma ada suaranya aja, semakin dekat nggak ada tuh yang kayak auman harimaunya itu kedengeran? Enggak ya? Enggak ada. Cuma langkahnya aja. Terus si kayak senternya itu nggak nyala, cuman suaranya aja. Aja karena ya. saya intip di balik pohon-pohonan ya. Pohon itu sambil nunggu temen yang Masya udah Allah. tidur ini, itu pengalaman tuh, pengalaman saya Tapi memang sendiri itu. cerita itu udah beredar ya, istilahnya adanya sosok harimau besar yang menjadi penunggu Gunung Gede itu. Di samping ini juga berita dari teman-teman pernah juga katanya Ada pengalaman sama ya, melihat senter lampu senter itu. Lampu itu. Jadi seolah-olah harimau yang sedang berjalan. Berjalan iya. Masya Allah. Biasanya nih Pak, kalau kita nggak ngumpet misalnya atau ketemu langsung dengan sosok itu, apa sih yang suka terjadi itu? Kerasukan atau apa? Biasanya Pak kalau kita nggak kontrol nih kerasukan. Kerasukan gitu ya. Tapi kalau kita kontrol misalkan ya intinya kita serahin lah. Ingatlah eling gitu. Dibilang kita tidak lepas dari eling terhadap Allah. Si sosok tersebut ngilang Pak. Oh, bisa Cuma ngilang ada ya? suaranya aja yang kita dengar. Oh, Betul tapi itu. sosok ini senternya enggak ya? Udah enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bahkan sosoknya pun Udah hilang tapi ya? cuman Suaranya angkanya aja. Oke. Berarti memang pengalaman ini bukan Bapak sendiri ya, kawan-kawan juga kadang suka mengalami. Ada yang lebih dari itu, tapi kita nggak lepas dari pengalaman kita Pak. Oh gitu? Iya, yang kami sendiri kan kita nggak enak juga. Bener. Ini yang menarik sekali sahabat siar, terutama sahabat-sahabat yang pecinta alam yang sering naik gunung gitu, ketika naik terutama gunung gede gitu. Jangan lupa itu untuk selalu ingat zikir pada Allah. Sehingga apa? Ketika ada makhluk-makhluk yang mencoba interaksi atau makhluk-makhluk yang memang ingin melintas di jalur-jalur yang biasa kita lalui itu, kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dengan doa itu. Ini pengalaman Pak Pendi ini, Pak Pepen, betul-betul bisa kita ambil sebuah pelajaran dimanapun tempat, dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini menarik sekali Pak. Tapi kalau untuk pecinta alam gitu yang camping di atas sana, pernah nggak Bapak mendapatkan cerita dari mereka, pengalaman mereka itu selama camping di atas sana Pak? Oh, sering Pak ya yang cerita, misalkan kita ketemu dengan siapa sosok yang saya pernah kenal, ternyata orang tersebut meninggal sekian bulan yang lalu. Oh, ketemu langsung? Ketemu langsung. Masya Allah. Itu banyak yang terjadi Pak. Banyak ya? Iya. Yang tadinya kesasar. Yang kesasar ya? Kesasar itu ya. Ada juga yang kesasar di atas? Keluar dari rombongan. Dari rombongan. Biasanya pengaruh apa itu Pak? Mereka bisa kesasar lah, karena kan biasanya kan selalu beriringan gitu. Iya. Pengennya keburu ini kan cepat pulang. Oh, jadi begitu. Pikirannya saya jalan sini udah tahu nih, ternyata nyasar ya. Jadi salah pandang mungkin, emang diputar balikan lah. Kalau istilah Sunda mah ada ilmu putar giling lah kalau namanya di gunung, bahasa gunung mah gitu, putar giling. Putar giling ya. Perasaan Jadi kita ke jalan sana yang tadi padahal bukan. Padahal bukan ya. Bukan. Ya makanya para sahabat yang dimanapun gunung yang didaki, ikuti aturan yang diberlakukan oleh pihak-pihak berwenang.
Jangan sampai kita coba nyariin roboh sendiri. Iya. Itu kadang-kadang suka iseng tuh itu, nyari jalan sendiri. Betul. Dia nggak taunya masuk sarang macan itu. Iya, masuk ke jurang kan. Iya, bisa Pak masuk Ustadz. ke jurang. Iya. Jadi harus mengikuti aturan-aturan yang ada, terutama tentang apa ya, eling kita gitu, zikir kita kepada Allah jangan sampai lepas Amin. dengan apa suara-suara kesombongan, keangkuhan, perselisihan itu harus kita hindari. Jadi murni kita mendaki gunung dalam rangka tadabbur alam untuk menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi menarik sekali nih benar Pak ini ya Pak Pepen ya tentang Gunung Gede ya. Coba di atas sana ada nggak sih petilasan Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran? Pernah Bapak dengar? Enggak itu Pak, cuma Enggak, ya? ya apa keturunannya aja. Oh, keturunannya Surya Kencana iya, itu ya? Surya Kencana itu. Oke. Terus saya dengar kan Ini. di atas sana itu ada 2 kawah itu ya? Iya, Kawah Ratu dengan kawah Wadon. Iya. Wadon. Iya. Wadon itu perempuan ya? Iya. Wadan. Satu jodoh mungkin ya. Satu jodoh. Ratu, Wadon dia laki perempuan. Ratu itu bisa laki bisa perempuan. Iya. Jadi Iya, kalau bahasa kitanya itu ratu itu penguasa. Penguasa, iya. Penguasa itu ratu. Dia Iya. bisa laki bisa perempuan. Cuman kebanyakan ratu itu identik dengan laki-laki sebenarnya. Karena ratu itu merupakan kata asli pribumi kita. Kalau raja bukan dari bahasa Sanskerta. Jadi kalau ratu itu bahasa asli kita. Jadi dulu kita mengenal itu ratu, bukan raja. Oh, iya, Asalnya seperti itu. Ustadz. Makanya kawah ratu itu kawahnya raja di sana itu. Sang penguasa biasanya bersemayam di kawah Iya, ratu. Kawah Ratu, iya. Ini hampir sama kayak di Gunung Salak. Di sana juga ada kawah ratu. Kalau Pak Pepen itu tahu kenapa dinamakan kawah ratu itu? Apakah ada memang cerita-cerita misteri tentang kawah ratu dari zaman dahulunya ini? Ya, jadi ya itu pada zamannya Pak penghuninya itu waktu Oh, zaman kerajaannya ada zaman keratuannya gitu. Jadi bahasa ini aja. Bahasanya ya, keratuannya. Bahasanya keratuan kerajaan gitu. Jadi kalau ratu memang keratuan disebutnya. Keratuan, Ah, keratuan. Kalau raja kerajaan. Kerajaan, iya. Seperti itu. Iya. Makanya tempat tinggal ratu itu disebut keraton. Oh iya iya. Keraton itu tempat tinggal ratu atau penguasa itu keraton. Betul. Seperti itu. Pak Pepen, terima Iya. kasih banyak ini atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Iya. Oh iya, satu lagi nih, masalah bunga Edelweiss. Iya. Ini kan bunga ini katanya bunga abadi ya. Iya. Nggak mati-mati atau Iya. gimana? Dia puncak sana banyak. Banyak ya. Banyak. Di- Dan para pendaki boleh ngambil gitu. Nggak boleh Pak. Oh, nggak boleh ya? Kena sanksi juga. Oh, ini itu termasuk Dilindungi, dilindungi ya, tanaman sama dilindungi ya? pemerintah juga itu. Iya. Waduh. Karena saking mungkin Langka, jarangnya langkanya lah ya. hanya di kalau puncak-puncak gunung. yang tertentu. Kalau boleh diambil, tadinya saya mau ke sana sekarang, Pak. Tapi karena nggak boleh ya. Iya, jangan Nggak lah. jadi lah. Ya nggak jadi deh, Pak. Nggak jadi ya. Jangan. Saya dulu pernah itu di Gunung Bromo dulu itu. Iya. Waktu saya camping di Gunung Bromo juga banyak apa bunga-bunga Bunga Edelweiss itu. Edelweiss. Oh, jadi di sana itu banyak. Ya? Banyak. Iya. Syukur alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya apa namanya larangan untuk mengambil bunga Edelweiss, bunga itu terus banyak tumbuh di Insya Allah, iya. Iya, jangan sampai hilang, Iya, habis ya. iya. Kesian nanti anak cucu kita. Iya. Cuma dengar cerita doang. Cerita, Kalau iya. dulu di Gunung Gede ada bunga Edelweiss. Edelweiss, iya. Sekarang udah nggak ada. Nggak Itu ada, karena iya. apa? Pengambilan Iya. secara liar. Itu. Iya. Karena memang bunganya itu sangat-sangat menarik. Iya. Oke lah, Pak Pepen, terima Iya. kasih banyak atas informasinya nih. Sama-sama Iya. Pak Ustadz. Sama-sama. Ini apa namanya, satu cerita yang menarik, pengalaman yang menarik yang terjadi di apa Pak Pepen sebagai yang apa pemandu wisata yang ke sana. Baiklah sahabat siar, mungkin itu saja wawancara saya dengan Pak Pepen. Insya Allah kita akan melakukan prosesi mediumisasi untuk mengungkap ataupun berinteraksi, berdialog, komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di kaki gunung ini. Dan tidak lupa saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap mengucapkan ribuan terima kasih kepada Korwil Sukabumi dan juga Korwil Cianjur yang telah memprakarsai kegiatan di kaki Gunung Gede, tepatnya di Kampung Maleber ini. Mudah-mudahan apapun yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat dari Sukabumi dan juga Cianjur, Allah balas dengan balasan terbaik dan berlipat ganda. Dan mudah-mudahan
tayangan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Baiklah sahabat, itu saja. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua dari hal-hal yang dapat memberikan kesedihan atau kedukaan dalam hidup kita. Dan ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di syiar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.